Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi 2, Bapak Ibu, para anggota Komisi 2, Bapak Menteri yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan tambahan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi yang berkaitannya dengan pendataan tenaga non-ASN. Yang pertama, sampai dengan keadaan 1 April 2023, dari 618 instansi yang saat ini ada, jadi pusat ada 80, daerah dari 538, maka instansi yang melakukan pendataan non-ASN itu ada 600 instansi, yaitu kurang lebih 97,1%, yang terdiri dari pusat ada 67 instansi dan daerah ada 533 instansi. Kemudian dari 600 itu yang menyampaikan SPTJM ada 595 instansi atau 99,2%, yang terdiri dari 66 instansi pusat dan 529 instansi daerah. Sehingga yang tidak menyampaikan SPTJM itu ada 5 instansi, yaitu pusat 1, kemudian instansi daerah ada 4. Kemudian dari jumlah tenaga non-ASN-nya yang terdiri dari tenaga kategori 2, honorer kategori 2 dan non tenaga honorer kategori 2, tadi disampaikan juga oleh Pak Menteri, dari jumlah pegawai yang saat ini masuk ke dalam database itu ada 2.360.664, kemudian yang telah menyampaikan SPTJM itu ada 2.355.092, sehingga yang tidak menyampaikan SPTJM itu ada 5.572. Nah, SPTJM ini memang kita perlukan karena untuk sebagai pertanggungjawaban bahwa data yang disampaikan ke BKN itu sudah sesuai dengan surat edaran Menpan RB tentang kriteria-kriteria data non-ASN dan kategori 2 yang bisa masuk ke dalam database BKN. Nah, kemudian dari jasi jabatannya, ada jabatan di bidang pendidikan itu sebesar 731.524. Untuk kesehatan ada 204.902, untuk penyuluh ada 74.362, teknis ada 609.255, dan yang terakhir paling besar itu adalah administrasi sebesar 735.049, sehingga total data non-ASN sekali lagi yang menyampaikan SPTJM itu 2.355.092. Sebentar Pak, sebentar. Saya mau tanya nih, ini pendidikan clear, guru, kesehatan. Nah sekarang begini, kalau tadi misalnya ya seperti tenaga kontrak, Satpol PP, terus driver, penjaga sekolah, penjaga malam segala macam, ini masuknya di mana mereka? Ada nggak di sini masuk? Kira-kira dari yang 5 ini? Ya Pak, mohon izin Bapak, kalau kita lihat itu masuk di teknis, bagian besar di teknis. Di teknis? Ya, 609.255. Nah, kaitannya dengan Satpol PP misalnya, memang itu menurut undang-undangnya dia harus pegawai negeri sipil, sehingga dia tidak bisa diangkat menjadi P3K. Ini yang menjadi PR kita ke depannya, ya. Bapak. Jadi sebetulnya udah masuk ya mereka itu semua di sini ya? Kategorisasinya udah ada gitu ya? Iya, kita membagi 5 kategori ini memang untuk menampung semua jabatan. Hanya ada beberapa jabatan yang memang kadang-kadang ini agak aneh, seperti misalnya yang memandiin gajah atau apa seperti itu yang nanti perlu kita selesaikan kembali. Tapi yang pasti semua kategori ini menampung semua jabatan yang ada yang kita kelompokkan menjadi 5. Oke. Izin Ketua sedikit. Izin Ketua, ini termasuk Satpol PP ya, teknis ini? Ya. Termasuk Satpol PP? Iya. Ya. Izin Ketua, juga menegaskan juga. Karena saya pernah didatangi oleh penjaga makam dan sebagainya, DKI ini, Dinas Kebersihan, Dinas Sosial yang merawat ibu-ibu di Dinas Sosial juga ada. Yang memandikan anak-anak dan sebagainya, itu mereka juga sudah honor itu. Dan lucunya bagi saya mereka disebutnya sebagai tenaga administrasi.
menurut saya mereka bukan tenaga administrasi, harusnya tenaga teknis harusnya. Ya, waktu itu saya didatangin tuh. Mudah-mudahan sudah termasuk juga itu, Pak. Iya. Makasih. Nah, sebentar. Pertanyaan berikutnya, kalau semua kategorisasi sudah masuk dalam kategorisasi ini, kenapa masih ada yang belum terdata? Yang tercecer itu maksudnya, Bapak? Jadi memang ada di kelompok instansi pemerintah itu ada PPNPN juga, Pak. PPNPN yang memang tidak termasuk di dalam pendataan di tenaga non ASN ini. Ya, jadi termasuk security misalnya, security cleaning service, kemudian driver dan sebagainya. Jadi semuanya memang di luar dari tenaga non ASN yang kita kategorikan dalam surat edaran Menpan. Ada SE Menpannya 1185. Kemudian kaitannya dengan tadi, yang data hilang, sebetulnya data itu tidak pernah hilang di database BKN. BKN hanya membangun suatu aplikasi. Pak Junimat tadi ya? Iya, Pak Junimat. BKN hanya membangun suatu aplikasi yang sesuai dengan surat edaran Menpan RB pada saat itu. Kita buat aplikasi, kemudian memang beberapa hal yang tadi saya sampaikan, ada yang tidak menyampaikan SPTJM dan sebagainya. Nah, untuk kemarin pengadaan calon P3K yang tahun 2023, itu memang ada namanya masa sanggah. Masa sanggah itu diberikan kesempatan kepada mereka yang barangkali tahu bahwa yang bersangkutan itu masuk dalam database kita, tetapi sebetulnya tidak memenuhi kriteria. Menurut surat edaran Menpan, ada beberapa kriteria yang perlu, misalnya statusnya adalah tenaga honorer, kemudian mendapatkan honorarium dari mekanisme pembayaran langsung, kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan sebagainya. Nah, itu biasanya yang menyangka justru orang lain, bahwa ya si A itu memang tidak memenuhi kriteria. Sehingga pada saat itu ada tanggapan, tadi disampaikan oleh Pak Menteri, sanggah itu 10 hari, 3 hari untuk menyanggah, kemudian yang 7 hari untuk diberikan kesempatan kepada instansi untuk membuat respon. Nah, sehingga ketika sanggahan itu diterima, itu memang dia harus tidak bisa dilanjutkan untuk mengikuti seleksi. Jadi sekali lagi di tempat BKN itu hanya data yang sudah masuk, yang sudah kita kriteriakan menjadi 2, yang sudah PJM atau belum. Jadi sekali lagi tidak ada, insya Allah tidak ada penghilangan data-data yang itu bukan karena hasil seleksi oleh instansinya masing-masing. Itu Bapak yang bisa kami sampaikan.